Halo Bre, jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Dan di video kali ini kita akan ngerakit PC lagi. Kemarin kan kita sudah membuat konten PC, rakitan PC yang total harganya ini 900 ribuan. Jadi kemarin ada orang yang tertarik mau dirakitkan sebuah PC lagi, dan untuk budgetnya kurang lebih juga sama, hampir mirip 900 ribu lebih dikit. Dan untuk PC yang kita rakit kali ini adalah PC yang digunakan untuk kasir ya. Kalau kita berpikir kebutuhan kasir itu memang hanya aplikasi-aplikasi ringan-ringan, dan kemarin juga kita sudah tanyakan untuk aplikasinya ini adalah aplikasi yang online yang harus menggunakan Google Chrome atau Mozilla yang memang tidak memerlukan spek-spek terlalu tinggi. Dan kali ini kita sudah siapkan untuk beberapa part-partnya. Jadi untuk partnya sendiri ini memang kurang lebih sama dengan PC yang kita build kemarin. Yang pertama kita perkenalkan dulu adalah di bagian casing. Untuk casingnya sendiri kita setia menggunakan casing dari Aeromax, dan untuk serinya sendiri ini 1611. Jadi kalau dari segi harga dia yang paling murah ya. Yang kemarin itu 300 ribuan lebih dikit, kalau ini harganya 270 ribuan sudah dilengkapi dengan power supply. Tapi memang untuk casing dari Aeromax 611 ini belum dilengkapi dengan fan ya. Jadi untuk tampilannya ini biasa seperti ini, kecil, casing standar, ada tombol power, ada USB 2.0, di sini ada 2, dan juga USB 3.0. Mungkin hanya itu saja ya untuk casingnya. Nanti kita akan bongkar isi dalamnya gimana. Dan selanjutnya untuk motherboard yang kita pakai ya, kita paling setia menggunakan motherboard dari Varo, yaitu B75 yang harganya kemarin kita sudah share di angka 300 ribuan. Ini adalah motherboardnya yang support di generasi kedua dan juga generasi ketiga. Dan untuk storage-nya sendiri kita juga setia pakai SSD dari DST. Ini ada DST 128GB, tipenya ini adalah SATA. Jadi walaupun ini sudah ada slot NVMe-nya, kita pakai yang SATA saja ya, karena untuk menekan budget. Nah, ini SSD-nya. Dan untuk prosesornya sendiri ini juga sama kemarin. Ini prosesornya Intel generasi kedua, Core i3 2130. Ini yang versi 2130 ya. Kalau yang kemarin ini 2120, yang ini 2130, tapi sama-sama generasi kedua. Selanjutnya kita RAM. Nah, untuk RAM-nya sendiri ini kita pakai dari Kingston untuk DDR3 4GB, dan untuk kecepatannya sendiri ini 12800 ini RAM-nya. Dan yang membedakan dengan video kemarin adalah bagian di storage-nya, karena untuk storage sendiri nanti kita akan pakai 2 buah storage. Yang pertama adalah SSD, dan untuk SSD-nya nanti kita pure untuk operating system saja. Jadi ini hanya untuk OS, dan untuk data-datanya nanti kita taruh di hard disk. Dan untuk hard disknya sendiri ini kita pakai Barakuda 1 tera, dan harganya juga cukup murah. Kemarin kita beli harganya 250 ribuan kalau tidak salah. Dan yang terakhir kita pakai fan, dan untuk fan-nya sendiri ini juga sama, fan standar. Ini adalah fan-nya pakai dari Intel 1155. Nah, ini fan-nya standar lah. Kalau kalian punya budget lebih ya, kalian bisa menggunakan fan yang RGB yang tentu saja lebih baik dibandingkan dengan fan seperti ini, atau coolingnya lebih bagus ya. Setelah kita memperkenalkan untuk komponen-komponen apa saja yang kita akan nanti rakit, selanjutnya kita akan rakit bagian part per partnya. Dan yang pertama kita buka dulu adalah di bagian casing ya. Kita lepas dulu untuk 2 buah baut yang di bagian belakang. Setelah kita melepaskan kedua buah baut di bagian belakang, di bagian samping casing, kita lanjut buka saja untuk casingnya. Nah, ini adalah tampilan casing dari Aeromax 611. Dan untuk paket penjualannya kita dapat kabel power. Ini panjangnya sekitar 1,3 meteran, jadi ya cukup panjang dan biasa aja untuk kabel powernya. Selanjutnya ada power supply. Yang menarik adalah ini power supply dengan kapasitas 600 watt. Apakah ini pure atau tidak? Ya jelas tidak ya. Dan mungkin hanya itu, tetapi yang membedakan kalau kemarin ini belum ada USB 3.0 lah di bagian depan, tetapi di Aeromax 611 ini ternyata ada USB 3.0-nya ya. Nanti kita akan pasang. Dan mungkin hanya itu saja. Ini ada baut, langsung saja kita pasang bagian komponen-komponennya. Nah, untuk pemasangannya sendiri ini juga seperti kemarin ya. Jadi saya akan lebih senang kalau kita pasang prosesornya. Jadi ini ada back panel, ada kabel SATA,
kabel SATA cuma satu, nanti kita ambil kabel SATA lagi karena ada 2 storage, ada juga CD driver ya, dan ada manual book. Jadi untuk kalian yang baru belajar ngerakit, alangkah baiknya kalian membaca manual booknya. Ini adalah manual booknya, jangan sampai tersesat. Lanjut kita buka dulu untuk soket dari prosesornya. Ini adalah soket prosesor 1155. Nah ini, dan ini kita pasangnya seperti ini ya. Jadi kita paskan, ini ada kuncinya 2, kita tinggal pasang seperti ini. Oke, kalau memang sudah dirasa cukup pas, cukup kencang, kita pasang seperti ini. Setelah kita pasang prosesornya, biasanya saya pasang untuk komponen RAM. Ya ini RAM-nya DDR3 4GB 12800, harganya juga cukup murah, 80 ribuan. Nah ini double set ya, jadi double set, ada kanan kiri, ada IC-nya. Nah ini IC-nya dari Micron. Kita pasang saja, jangan sampai kebalik ya. Kita pasang seperti ini. Nah setelah ada bunyi ceklik-ceklik berarti sudah pas dan sudah terpasang dengan baik. Dan kemarin juga kayaknya ada yang bertanya, Bang, kenapa tidak diberi pasta ya? Karena kemarin kita memang tidak memberi pasta. Jadi sebenarnya kalau kita membeli fan, baik itu fan yang standar seperti ini atau fan aftermarket yang RGB biasanya sudah dilengkapi dengan pasta ya, seperti ini pastanya. Tetapi nah ini adalah pastanya ya. Tetapi untuk fan-fan seperti ini biasanya untuk pastanya sendiri ini sudah terpasang di heatsingnya. Tapi kalau kita beli heatsing yang memang cukup bagus, yang harganya mahal, biasanya untuk pastanya sendiri ini terpisah ya, tidak langsung dipasang. Biasanya kita harus memasangnya sendiri atau mengoleskan ke heatsingnya sendiri ya. Tapi ini sudah dioleskan oleh sananya ya. Dan untuk harganya juga murah ya. Dan kita pasang dulu untuk fan-nya atau coolingnya, kita pasang seperti ini ya nanti. Nah seperti ini. Dan untuk proses pemasangannya tinggal kita paskan. Di sini ada 42 lubang ya. Ini ada 42 lubang. Nah setelah kita sudah terpasang tinggal kita tekan. Seperti ini, tinggal kita tekan. Nah sudah terpasang ya, ini sudah kuat, jadi juga tidak goyang, jangan sampai goyang. Kalau fan-nya sendiri ini goyang atau heatsingnya goyang, nanti otomatis pendinginannya kurang bagus ya di prosesor, nanti bisa mengakibatkan overheat. Jadi ini sudah cukup kuat. Nah seperti ini. Lanjut kita pasang dulu untuk kabelnya, yaitu soket untuk fan-nya. Kalian bisa menggunakan yang ini, yang di bawah supply ke prosesor, atau kita juga pasang di bagian sini ya. Tapi alangkah baiknya kalian pasang di bagian sini agar tidak terlalu berantakan untuk kabelnya. Oke, kita pasang dulu untuk bagian sini. Sebelum kita pasang ke dalam casing, kita bahas dulu lebih lanjut tentang komponen apa saja yang paling penting biasanya dan perlu kalian cek saat kalian merakit sebuah PC ya. Yang pertama adalah di bagian ini ada 4 pin power untuk supply ke prosesor ya. Ini adalah komponen yang sangat penting. Dan yang kedua adalah di bagian sini 24 pin power ke bagian motherboardnya. Dan cukup 2 pin ini saja, pin untuk prosesor dan juga motherboard, kalian bisa menyalakan tanpa menyolokkan untuk kabel front panel, USB, SATA dan lain sebagainya. Selanjutnya kalau komponen-komponen utamanya kita sudah pasang semua, lanjut kita pasang untuk back panel ya. Ini adalah back panelnya. Nah kita buka seperti ini, lalu kita pasang di bagian belakang casing. Dan untuk masanya juga gampang, tinggal kita pasang seperti ini. Nah sudah pas ya. Nah sudah pas. Dan tinggal kita, dan ternyata di sini belum saya ambil untuk bautnya. Nah ini ada bautnya, jangan sampai hilang ya, karena ini belum ada tempat bautnya ya. Jadi ini belum ada tempat bautnya, tinggal kita kasih sendiri. Kita kasih untuk tempat bautnya ya, karena belum terpasang di bagian casingnya. Ini 1, 2. Selanjutnya kita pasang motherboard yang sudah kita pasang semua komponennya, yaitu prosesor, RAM dan juga fan ke bagian dalam motherboard. Dan masanya juga cukup mudah, tinggal kita paskan saja seperti ini, karena kita tadi sudah memasang untuk tempat bautnya. Tinggal kita baut
untuk motherboard ke casing. Dan untuk bautnya sendiri ini kan ada dua jenis ya di sini. Ada yang seperti ini dan juga ada yang seperti ini. Kalau yang ini yang ada agak gepeng ini digunakan untuk membaut motherboard ya. Tapi kalau yang ini digunakan untuk baut SSD atau harddisk ya. Dan kemarin ini beli PC ini digunakan untuk kasir ya. Jadi kemarin dia beli dengan paket komplit beserta ada LED-nya, ada monitornya, ada mouse dan keyboard, dan ada juga printernya ya. Tapi karena barangnya terlalu banyak dan nggak muat kalau kita bawa semua, jadi saya bawa PC-nya aja untuk kita buat video atau kita buat untuk konten, dan untuk printer dan juga monitor yang lainnya kita tinggal. Nah, setelah terpasang dengan baik, tidak ada goyang sama sekali, kita buka casing di bagian samping untuk merapikan kabelnya ya. Jadi kita menggunakan obeng yang manual, jadi memang agak sedikit lama. Dan untuk kabel yang kita lewatkan belakang adalah semua kabel ini ya, mulai dari front panel, USB, audio, dan juga USB 3-nya kita lewatkan di bagian belakang. Nah, ini salah satu kelebihan dari motherboard dengan chipset B75, yaitu adanya USB 3.0-nya ya. Kita pasang untuk kabel USB 3.0-nya. Kita pasang seperti ini. Nah, seperti ini ya, nanti kita akan rapikan. Dan selanjutnya kita lewatkan kabel power supply-nya. Dan untuk kabel power supply-nya ini juga biasa ya, gak ada sleeve-nya. Kita lewatkan belakang saja kecuali untuk power prosesor ya. Kalau power prosesor nanti kita lewatkan depan aja. Nah, ini untuk kabel prosesornya, di sini ada 4 buah pin ya. Tapi karena motherboardnya ini hanya membutuhkan 2 pin saja, kita ambil 2 saja. Nanti yang 1 pin nanti biar free, nggak kita pakai. Kita lewatkan depan sini. Nah, nah seperti ini ya. Nanti yang kita butuhkan hanya 2 saja. Tapi sebelum itu kita rapikan dulu untuk kabelnya seperti ini. Jadi prosesnya memang agak sedikit ribet. Oke, seperti ini. Dan lanjut kita pasang untuk 24 pin power ke motherboard. Nah, kita lewatkan di bagian sini ya, biar agak kelihatan rapi. Pastikan sudah terpasang dengan kencang ya. Kalau nggak kencang nanti nggak bisa hidup. Selanjutnya adalah memasang untuk front panel. Dan di sini ada beberapa colokan, dan di sini ada USB, ada usus audio di bagian depan. Di sini ada juga reset, power, dan juga HDD. Dan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau belum mengerti tentang front panel ini, kalian bisa membaca manual booknya agar tidak tersesat. Nah, nanti kita akan lewatkan belakang di bagian sini ya, karena ada sela, biar kelihatan rapi juga. Seperti ini ya, harus bisa ya. Sudah ke sini semua, tinggal kita sesuaikan. Di sini ada nama-namanya ya, ada untuk USB, untuk audio, dan juga ada untuk front panel. Dan di sini ada audio kita pakai yang ini. Ini ada tulisan audio. Nah, kita tinggal pasangkan saja khusus audio. Selanjutnya kita pasang khusus untuk USB. Di sini ada USB ya, USB. Nah, tinggal kita pasang untuk front panel. Jadi untuk front panelnya berada di bagian sini. Nah, sudah terpasang semua, tinggal kita rapikan untuk kabel-kabelnya. Tinggal kita tarik ke bagian belakang supaya agak terlalu kelihatan banyak. Kita selanjutnya adalah memasang untuk storage-nya. Kita pasang dulu untuk komponen harddisk sebagai penyimpanan kedua. Kita pasang di bagian bawah, tinggal pasang bautnya di bagian bawah ya. Oke, setelah kita pasang dulu untuk kabel SATA-nya, kabel SATA 3 ya. Sebelum kita pasang biasanya saya buat seperti ini ya, diundel-undel ya supaya kelihatan lebih rapi. Setelah itu kita masang untuk storage utama, yaitu SSD DST 128 GB, dan kita pasang
di sini aja di sampingnya. Jangan lupa kalian kencangkan dengan baut ya. Ini untuk hard disk dan ini untuk SSD. Setelah itu kita pasang untuk kabel data. Kita colok ke sini. Setelah itu tinggal kita pasang untuk kabel powernya, baik untuk power SSD dan juga power untuk hard disk. Dan di sini kita tinggal rapikan bagian kabel di belakang. Mungkin kalian kalau punya cara tersendiri untuk merapikan kabel, ya mungkin kalian bisa komen-komen di bawah supaya kita juga dapat referensi dari kalian ya. Karena ini sudah terpasang, kita tinggal pasang untuk casing di bagian samping. Oke, sudah terpasang dengan baik. Setelah kita rakit ya, jadi kita coba nyalakan apakah hidup atau mati. Jadi kita juga belum tahu. Coba kita nyalakan ya. Oh, ternyata hidup teman-teman. Tapi karena ini belum kita pakai monitor, jadi kita belum tahu apakah sudah nampil atau tidak. Tapi ini sudah nyala ya. Setelah kita cek tadi sudah menyala untuk PC-nya, maka dari itu kita tinggal pasang untuk monitor ke sini. Nanti kita lanjut install Windows di PC ini. Dan oke, kita beres-beres dulu. Oke, selanjutnya setelah kita PC-nya sudah kita rakit dan sudah hidup, dan hidupnya ini belum ada operating sistemnya, lanjut kita akan install Windows di PC ini. Nah, untuk installnya sendiri kita hanya membutuhkan file ISO dan juga USB ataupun flash disk. Tinggal kita masuk BIOS, dan untuk BIOSnya sendiri ini adalah menggunakan tombol delete. Nah, di sini sudah masuk menu BIOS, dan setelah kita masuk menu BIOS tinggal kita setting untuk boot pertamanya atau boot option. Nah, di sini kan boot pertamanya kan ada di ST, tinggal kita pilih di SanDisk ya. Setelah itu kita pilih save and exit atau bisa menggunakan tombol F10, langsung kita oke. Tinggal kita tunggu saja. Oke, setelah kita sudah selesai untuk proses install Windows-nya, selanjutnya kita bisa unlock dulu atau kita cek dulu untuk SSD kita. Tinggal kita masuk ke disk PC, lanjutnya klik kanan dan manage. Kita cek dulu apakah SSD dan juga hard disk kita sudah terdeteksi di sini atau belum. Sembari kita menunggu drivernya terinstall, karena untuk di Windows 10 otomatis drivernya akan terinstall, jadi tidak usah untuk mendownload drivernya. Di sini kita sudah terdeteksi untuk harddisknya dan juga SSD. Ini untuk harddisknya belum kita unlocated, jadi kita tinggal initialize disk, tinggal kita pilih yang GPT saja. Oke, di sini ada SSD dan ini adalah harddisk, kapasitasnya 1 tera. Tinggal kita klik kanan, new simple volume, tinggal kita pilih next, dan kita kasih nama data. Kita next lagi, oke, finish, dan sudah selesai. Di sini SSD-nya sudah terdeteksi, ini adalah SSD dan ini adalah hard disk. Tinggal kita lanjut untuk install beberapa aplikasi ya. Dan untuk aplikasinya nanti, untuk aplikasinya kita install adalah aplikasi basic, dan kalian bisa memanfaatkan aplikasi atau website yang nanti untuk mendownload, yaitu Ninity Download. Nanti kita install beberapa aplikasi yang gratis ya. Tinggal kita centang untuk aplikasinya, kita install Google Chrome, kita pilih saja, terserah kalian, ini opsi saja. Tinggal kita pilih Get Your Ninity. Oke, tinggal kita tunggu saja. Nah, ini sudah berhasil. Kita tunggu hingga proses instalasinya selesai atau aplikasinya sudah terinstall semua. Oke, setelah beberapa kita sudah install dan PC-nya juga sudah jadi, sudah menyala dengan baik, dan untuk spesifikasinya juga sudah sesuai ya. Jadi i3-2120 dengan 2 buah storage yaitu SSD dan juga hard disk. Dan memang untuk PC yang menggunakan prosesor i3-2120 atau B75 ini memang biasanya digunakan ya memang kegunaan yang ringan-ringan ya, seperti kasir ini juga masih bisa, ataupun digunakan untuk kebutuhan yang ringan-ringan, misalkan hanya buat nonton-nonton ataupun hanya sekedar punya PC saja, ini juga bisa. Nah, kemarin juga kita sudah install beberapa game yang i3-2120 kemarin, tapi memang nggak terlalu bagus ya. Mungkin hanya cukup sekian pembahasan tentang kali ini, dan jika kalian suka dengan konten tentang rakit-merakit, kalian bisa bantu kami dengan cara subscribe dan juga like, supaya channel kita tambah berkembang dan bisa menyajikan konten-konten yang menarik. Oke, mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.